Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Awalan hayya bina nasrullahi azza wa jalla allazi qad a'tana ni'aman katsiratan wa biha annasati fi hadzal makanil al mubarak insyaallah. Sanian salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibinal mustafa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salisan fi hadzal munasibatil badi'ah aku syukran li jami'ati tahkim fi hadzal musabaqah bitahtal maudu. Di sini yang pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, hidayahnya hingga sampai detik ini kita masih bisa berkumpul di masjid yang insya Allah dimuliakan oleh Allah ini. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga kalinya, berdiri ya saya di sini. Saya akan menyampaikan kultum singkat yang berjudul adab-adab kepada orang sakit. Yang pertama, meminta izin kepada orang yang sakit sebelum kita menjenguknya. Mengapa kita harus meminta izin kepada orang yang sakit sebelum kita menjenguknya? Ada beberapa manfaat. Yang pertama, tidak mengganggu orang sakit tersebut. Yang kedua, agar orang sakit tersebut tenang dan tidak risih terhadap adanya kita di saat berada di rumahnya. Lalu yang kedua, di sini mendukungnya dan tidak menakut-nakutinya. Contoh, di saat kita memiliki teman yang sedang sakit, jatuh dari motor, lalu patah kakinya, lalu kita menakut-nakutinya. Seperti sakit seperti ini tidak akan sembuh dengan cepat. Sakit seperti ini tidak dapat disembuhkan. Kita tidak boleh seperti itu. Kita sebagai kawan yang baik, kita harus mendukungnya. Seperti kamu tidak boleh menyerah sekarang karena penyakit itu akan dapat sembuh secepatnya. Lalu yang ketiga, mendekati si orang sakit lalu menanyakan bagaimana keadaannya tersebut. Contohnya seperti bagaimana keadaanmu sekarang, menanyakannya melalui kuping kanan. Lalu ada fungsinya pula. Yang pertama, jika kita berbicara dengan dia, mendekati kepalanya lalu berbicara dengan pelan, itu tidak akan mengganggu waktu istirahat dia. Berbeda halnya jika kita berteriak saat menanyakan keadaannya. Bagaimana keadaanmu sekarang? Itu akan merubah keadaan. Lalu yang ketiga, mendoakan orang sakit, si orang yang sakit dengan doa tersebut. Contohnya, la ba'sa tahuran insyaallah. Lalu pada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendatangi kaum kafir Quraisy, padahal kaum kafir Quraisy tersebut sering menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan bahwa orang kafir tersebut tidak datang untuk mengganggunya lagi. Lalu Rasulullah bertanya, di mana orang kafir tersebut yang biasa menggangguku? Lalu sahabat berkata, orang kafir tersebut sedang sakit. Lalu Rasulullah pun langsung menjenguknya. Lalu orang kafir tersebut kaget dengan betapa sabarnya dan orang kafir tersebut bingung dengan apa hati Rasulullah tersebut dibuat. Lalu orang kafir tersebut masuk Islam. Jadi dari hadis ini kita mengetahui jika kita tidak boleh membeda-bedakan kawan kita maupun itu Islam ataupun kafir. Jika kita memiliki kawan yang sedang sakit, lebih baik kita jenguk dengan cara-cara yang sopan agar tidak membuat kerusuhan atau tidak nyenyakan kepada orang yang sakit tersebut. Jika kita juga ingin menjenguknya, diperbolehkan juga membawa buah tangan seperti roti, buah-buahan dan lain sebagainya.
Di saat kita berada di rumah sakit ataupun di rumah orang tersebut, kita dilarang untuk berisik atau mengganggu keadaan tersebut. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.